Ya, halo semuanya, selamat datang di Tiang Jauh Podcast Bola untuk semua dari Bola Adalah Teman. I'm your host, Popo Kusen, bukan pandit. Dan seperti biasa, kita akan ngebahas soal sepak bola pada umumnya dan Premier League ya, pada khususnya. Dan tentu aja ada banyak pertandingan yang seru memang, ada di pertandingan Premier League pekan lalu ya. Kita juga akan mempreview pertandingan Premier League untuk pekan ini. But sebelum masuk itu kita ada beberapa headline news ya. Yang pertama tentu aja dari Man United, yaitu Dan Ashworth atau Sporting Director atau Director of Football-nya itu tiba-tiba secara mengejutkan dipecat oleh Ineos atau Sir Jim Ratcliffe setelah hanya bekerja selama 5 bulan. Padahal dulu si MU ini ngejar Dan Ashworth, kan dia dari Newcastle kan. Dia itu ngejar Dan Ashworth itu juga butuh waktu sekitar 5 bulanan buat akhirnya bisa di-hire. Dan akhirnya setelah di-hire hanya 5 bulan dan dia pun dipecat, men. Udah banyak berita ya, udah banyak artikel juga yang ngebahas soal itu. Konon katanya si Dan Ashworth ini tuh nggak cocok si Jim Ratcliffe-nya. Bahkan yang menentukan, jadi yang gue baca ya, yang paling bikin Sir Jim Ratcliffe-nya itu I guess ilfeel ya, itu adalah ketika waktu si Ten Hag dipecat, kemudian si Jim Ratcliffe nanya kan sama dia, kan dia Director of Football ya, jadi yang ditanyain itu si Dan Ashworth ini, dan ternyata si Ashworth ini tuh nggak bisa memberikan jawaban yang memuaskan dan kayak ditanya kayak nggak siap gitu loh. Jadi kayak cuma nanya, oh ya mungkin bisa Graham Potter sebagai caretaker atau bisa juga Gareth Southgate atau Thomas Frank. Kayak dia tuh nyebutin nama-nama yang menurut Jim Ratcliffe tuh nama-nama yang cuman yang dia udah kenal, yang dia belum kenal tuh nggak dia sebut. Nah yang nyebut Ruben Amorim tuh si Omar Berrada, dan memang si Ratcliffe ini ternyata lebih cocok sama Omar Berrada itu. Omar Berrada itu ya juga yang sebenarnya pengen Ten Hag dipecat walaupun juara FA Cup, but si Dan Ashworth ini yang mencoba untuk mempertahankan Erik Ten Hag pada waktu itu, dan yang memimpin transfer di musim panas termasuk yang beli Zirkzee itu kan juga si Dan Ashworth ini, karena ternyata si Newcastle itu di zamannya dia tuh memang dulu memantau Zirkzee dan pengen beli Zirkzee gitu. Ya udah, intinya itu nggak lama-lama deh, walaupun udah lama juga yang ngebahas ini ya. And then ada lagi si Michail Antonio, dia kecelakaan tapi kondisinya stable, kan lumayan parah sih, mobilnya hancur gitu, dan dia alhasil kemarin nggak main di pertandingannya West Ham. And then Guardiola sendiri sepertinya sudah melemparkan bendera putih ya. Dia bilang bahwa it's a season to survive. Ini adalah musim untuk bertahan aja, untuk bertahan hidup aja, karena udah terlalu jauh jaraknya sama Liverpool, dia nggak bisa menang. Dan dia bilang kita nggak bisa ngomongin soal perebutan gelar juara ketika kita kalah 4 game berturut-turut, kemudian seri sama Crystal Palace 2-2. Jadi kita lihat minggu ini tentu aja ada Manchester Derby ya, 2 tim pesakitan, yaitu Man City lawan Man United, yang feeling gua kok menang City gak sih? Ya gak sih? Feeling gua itu sih. But ya udah, nanti aja itu kita bahas itu di preview. Sekarang kita mulai dulu dengan review Premier League di Tiang Jauh. Nah yang pertama tentu aja adalah secara mengejutkan Manchester United itu kalah sama Nottingham Forest 2-3 di kandang sendiri. Dan si Amorim ini langsung kalah 2 game berturut-turut ya, setelah sebelum ini dia kalah sama Arsenal, and then ketemu Nottingham Forest kalah lagi. Dan memang ada banyak problem sih yang bisa dihadapi oleh sebuah tim yang ganti pelatih di tengah musim. Salah satunya adalah mungkin untuk plannya Amorim yang 3-4-3 itu dia nggak punya squad yang sesuai keinginannya dia. Kan kelihatan ya si Amorim ini 3-4-3-nya ini tuh rotasinya banyak banget gitu, kayak rata-rata kayak 5-6 pemain diganti di tiap pertandingan, dan termasuk center back 3 di belakang itu juga ganti terus tiap pertandingan. Jadi I'm not sure man, si Amorim ini mungkin perlu first choice 3 center back gak sih biar lebih stable lini belakangnya. Kayak kalau kita lihat podcast pemain bola kayak Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, gitu-gitu kan mereka pada bilang, Jamie Carragher, gitu-gitu kan mereka pada bilang pengen kiper termasuk center back di depannya tuh kayak sama terus gitu, biar nggak kaget katanya sih, gitu. Ya udah kita tunggu aja ya next Manchester Derby. Kemudian ada
Tottenham lawan Chelsea 3-4, di mana dalam 11 menit pertama sebenarnya Tottenham itu udah unggul 2-0 lawan Chelsea. Dan waktu gue nonton itu, tidak sedetik pun gue berpikir bahwa ini akan berakhir dengan skor 2-0. Dan gue yakin gak mungkin clean sheet juga Tottenham. Dan ternyata benar kan. Banyak manajer ya, termasuk Guardiola, Amorim, Erik ten Hag, Jose Mourinho, itu pengen terobsesi sama satu kata, yaitu kontrol. We control the game, we control the tempo, control the possession. Nah, tapi Ange Postecoglou ini kayaknya enggak sih. Dia pengen kekacauan gitu ya. Dan hasilnya emang pertandingan Tottenham enggak membosankan, men. Tapi ya jadinya kacau kayak gitu. Tottenham pun akhirnya kalah 3-4 setelah unggul 2-0 lebih dahulu. Ada sih 2 penalti dari Cole Palmer. Tepan ya, kalau Tottenham pengen masuk ke zona Eropa, menurut gue harus mengurangi ini sih, terlalu attackingnya nggak sih, kayak perlu come on sometimes kayak perlu dikontrol, atau mungkin jangan leading 2-0 menit 11 deh, coba leading 2-0 di menit kayak 85 gitu. Soalnya kalau masih lama gitu kemungkinan kebobolannya tinggi sih Tottenham ini. And then Arsenal akhirnya terpeleset lawan Fulham ya, 1-1. Lagi-lagi golnya Arsenal itu dari corner kick, dan memang Arsenal ini seperti banyak diomongin di sosial media itu menjelma menjadi Stoke City ya, atau Arsenal City ya, pelesetan dari dua timnya itu, karena Arsenal itu sekarang ada di puncak klasemen expected goals dari set piece, dan untuk expected goals dari open play-nya ini bukan sepanjang musimnya, tapi kayak 8 pertandingan terakhir atau berapa. Nah, untuk expected goal yang open play, Arsenal itu ada di bottom 4 atau bottom 3, gue lupa, tapi di papan bawah. Jadi mereka bisa bikin peluang lebih tinggi dari set piece, bukan dari open play. Dan kelihatan di pertandingan lawan Fulham ini juga si Saka itu nggak bisa apa-apa. Dia ditangani dengan baik oleh Anthony Robinson ya, back kirinya timnas Amerika Serikat. Ini salah satu left back yang terbaik, siapa yang paling konsisten, pelatihnya Fulham Marco Silva juga memujinya ini. Dan Arsenal kayaknya menjelma menjadi Arsenal di awal tahun 90-an, akhir 80-an itu ya, yaitu boring Arsenal, dimana sekarang jujur gue kalau disuruh nonton pertandingan bukan MU nih ya, antara Liverpool, Arsenal, Chelsea atau Spurs, gue nggak akan milih nonton pertandingannya Arsenal sih, karena boring banget men, mainnya defensif gitu loh, bener deh. Terakhir sebelum kita preview ya, Brentford Newcastle 4-2. Brentford lagi-lagi menang. Brentford ini saat ini adalah tim dengan performa paling baik di kandang sendiri. Dari 9 pertandingan kandang mereka di liga musim ini, sekali seri, dari 8 ya, sekali seri, sisanya menang Brentford semua. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang tidak perlu malu, tapi si Eddie Howe ini katanya gue dengar nasibnya mulai dalam bahaya, mulai di ujung tanduk, apalagi dia hubungannya sama director of footballnya Newcastle kurang baik kan, jadi hasil yang buruk ini juga berbahaya juga buat Eddie Howe. Gue kok ada feeling Eddie Howe dipecat sih ya, atau maksimal sampai akhir musim, feeling gue kok kayak gitu sih kalau lihat hubungan kerjanya gitu. Oke, gitu aja untuk review Premier League minggu ini, and then kita lihat previewnya ya. Preview untuk weekend ini, game week 16. Tentu saja partai pilihan Popo adalah minggu jam 11:30 malam, ada Man City lawan Man United, and then Southampton lawan Tottenham kayaknya juga seru, tapi ini kayak jam 2 pagi gitu. So ya udah, pilihan Popo itulah. City lawan Man United sama Southampton lawan Tottenham. Kamu bisa lihat prediksinya di layar juga. And jangan lupa like, subscribe, follow, dan share juga ke teman-teman kamu yang menganggap bola adalah teman. Di sini Popo Kusen. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.